أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa kembali untuk duduk bermajlis dalam rangka menggapai pahala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan bisa menjadi bekal kita tatkala kembali kepadanya nanti. Salawat dan salam kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan juga para sahabat. Demikian pula kita tidak lupa untuk selalu mendoa agar kita termasuk dari kalangan umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Pada malam hari ini pembahasan fikih kita berkaitan dengan pembahasan terdahulu, masalah menyapu khuf. Ini merupakan syiar di antara syiarnya Ahlus Sunnah yang diingkari oleh Ahlul Bid'ah
dari karangan Rawafid yang mereka melarang menyapu khuf ketika berwudu, tapi malah mereka menyapu kaki di dalam berwudu, sehingga membuat wudunya tidak afdol atau mungkin tidak sah. Karena dalam Sahih Bukhari telah dijelaskan bahwasanya para sahabat Nabi ketika safarnaha, yang kami melakukan safar bersama Rasulullah SAW, warhaqatna shalah, lalu waktu sholat mendatangi kami, maka para sahabat ketika itu berwudu. Di dalam wudunya para sahabat hanya menyapu kaki-kaki mereka. Melihat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian marah dan mengingkari karena tergesa-gesa, terburu-burunya para sahabat untuk berwudu sehingga enggak sempat untuk membasuh kaki, bahkan hanya menyapu. Maka Nabi mengatakan ketika itu, wailul aqabi minan nar, kata Rasul, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari jilatan api neraka. Itu menunjukkan bahwa wajib hukumnya membasuh kaki dalam berwudu, bukan disapu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kemudian penulis mengatakan, wa yabtulul mas'u bi thalathati asya'. Sudah ya? Itu ya? Hah? Sekarang? Oh, sudah selesai ya. Faslun, fasal, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Pembahasan kita masuk dalam bab tayammum. Fasal, kata penulis, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'. Syarat-syarat tayammum ada 5 perkara. Orang sering mengatakan Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3 bahagian. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana ada dalil itu? Bid'ah itu pembagian. Dan sekarang kita tanya mereka. Ini di sini dijelaskan oleh penulis, wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'. Syarat tayamum ada 5 perkara. Adakah kira-kira hadis Rasul yang menjelaskan syara'itut tayammum khamsatu asya'? Ada kira-kira? Ada, Pak? Tak ada. Satu pun hadis tak ada yang menyebut syarat tayamum ada 5 perkara. Jadi yang menyampaikan syarat tayamum 5 perkara siapa? Ulama. Sama juga yang menjelaskan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 siapa? Ya ulama. Dan mereka menyimpulkan dengan kesimpulan bahwasanya syarat tayamum 5 perkara karena hasil mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Intinya pernyataan bahwa syarat tayamum 5 perkara ada dalil, dibangun di atas dalil. Sama juga pernyataan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, memang tak ada Quran, tak ada hadis yang menyatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Cuman para ulama menyimpulkan tauhid terbagi menjadi 3, juga sama kasusnya seperti ini. Apakah ini termasuk perkara bid'ah munkaroh? Ya tidak, karena para ulama ketika pernyataan seperti tersebut, pernyataan yang dibangun di atas
dalil. Jadi rukun sholat 13 perkara, rukun wudhu 6 perkara, syarat tayamum 5 perkara misalkan. Ini bukanlah merupakan perkara bid'ah munkaroh dalam Islam, tapi ini kesimpulan yang diberikan para ulama, yang kesimpulan itu dibangun di atas dalil, bukan karena sebab hawa nafsu semata. Syarat tayamum terbagi menjadi 3, kata beliau. Pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin, karena adanya udzur baik karena safar maupun karena sakit, safar atau karena sakit. Yang dimaksud dengan safar di sini, safar tidak mendapatkan air. Bukan hanya sekedar safar, tapi safar yang memang sulit mencari air. Karena di zaman dulu memang orang-orang safar ini tak seperti di zaman kita nih. Kalau kita safar di zaman kita nih, tak susah kita mencari air, ya kan? Tak susah. Naik motor kita safar, ada masjid, ada air. Nah, safar kita di zaman sekarang ini naik bus, tak ada pun air, ada uang, orang jual aqua di situ. Di mana saja kita bisa mendapatkan air. Maka udzur safar kadang-kadang ini hilang dari asbab bolehnya orang tayamum, karena memang di zaman kita ini begitu mudah untuk mendapatkan air itu. Jadi yang dimaksud dengan safar di sini, safar sehingga sulit untuk mendapatkan air. Berbeda dengan safarnya orang-orang terdahulu yang mereka menempuh perjalanan yang jauh, berpuluh-puluh kilometer hanya menempuh padang pasir yang tidak ada sumber-sumber air, yang ada hanya gurun pasir. Maka karena sulitnya mencari air, sementara terkadang waktu sholat berdekatan, misalkan antara maghrib dengan isya, oleh karena sebab itu maka dibolehkan bagi mereka untuk tayamum, udzur. Satu. Yang kedua, au maradin, karena sebab sakit, sehingga ketika memakai air atau menggunakan air, penyakit jadi bertambah. Nah, yang dimaksud sakit di sini, Pak, itu sakit yang kalau misalkan menggunakan air, maka penyakit itu bisa bertambah. Tapi kalau misalkan penyakit itu penyakit yang menggunakan air tak menambah penyakit kita, maka ini bukan termasuk udzur bolehnya kita untuk mempergunakan air. Sakit apa? Flu, pilek misalkan. Kenapa wak tak wudhu? Flu aku pilek. Bisa? Tak bisa. Kenapa? Tidak mempengaruhi kesehatan tadi. Nah, jadi yang mempengaruhi kesehatan membuat bertambah buruk, itulah udzur yang dibolehkan untuk mempergunakan air tadi. Baik. Wa dalilu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya tayamum, al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u, dalilnya adalah Quran, dalilnya adalah hadis, dalilnya adalah ijma'. Ammal kitabu, adapun dalam Al-Quran, fa qauluhu ta'ala, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Maidah ayat 6. Ini dalil disyariatkan, dibolehkannya untuk tayamum. Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, wa in kuntum mardha, dan jikalau kalian dalam keadaan sakit, sakit kalau menggunakan air maka bertambah penyakitnya. Luka misalkan,
kecelakaan, babak belur, kepala luka, badan luka, perban, tak mungkin kita mandi kan, atau berwudu, maka akan menyambah penyakit tersebut. Wa in kuntum mardha, jikalau kalian dalam keadaan sakit, satu. Yang kedua, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Atau dalam keadaan safar. Yang dimaksud safar di sini adalah safar yang sudah mencapai batasan qasar. Sudah mencapai batasan qasar. Berapa kilometer tuh Ustadz? Nah, tergantung mazhab kita lah. Kalau mazhab Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dari sini ke Baitul Huda dah safar itu. Itu pendapat mazhab Dhahiri. 800 meter. Ya, itu sudah termasuk bagian dari safar. Ada yang berpendapat sejauh 3 mil, kurang lebih 5,5 kilo. Dah safar. Ada yang menyatakan perjalanan sehari semalam, ada 2 hari 2 malam. Ada yang menyatakan 80 kilometer, ada yang menyatakan 83. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menjelaskan masalah ini kurang lebih ada 50 pendapat para ulama. Ada 50 kurang lebih pendapat para ulama pernyataan batasan safar. Jadi pendapat mana yang akan kita ikuti? Ibnu Hazm kah yang mudah gampang? Atau pendapat mazhab Syafi'i? Atau pendapat mazhab yang lain? Pertama, perlu kita perhatikan bahwasanya safar atau tidak safar itu kembalinya kepada niat. Satu. Safar atau tidak safar kembalinya kepada niat. Makanya kalau misalkan kita ini dah tinggal berbulan-bulan di sebuah negeri, orang yang bekerja mandah misalkan di Pekanbaru, safar tidak dia nih? Maka tergantung niat yang dia miliki. Kalau misalkan niatnya safar, maka dia safar. Kalau niat dia mukim, maka dia mukim pertama. Yang kedua adalah jarak. Jarak ini disesuaikan dengan uruf kebiasaan manusia. Dan ini yang menurut saya pendapat yang sesuai dengan realita kehidupan kita. Pendapat yang sesuai dengan realita kehidupan kita. Kenapa? Karena zaman bisa berubah. Alat transportasi bisa mengalami inovatif. Sehingga kadang-kadang suatu tempat dulunya safar, sekarang tak lagi safar. Dari sini ke pinggir, Bapak-bapak, kalau misalkan ke pinggir nih, dari Duri ke pinggir, kira-kira dah mengqasar salat belum? Belum? Belum ya? Kenapa? Tapi sudah beda kecamatan ini. Kita kecamatan Mandau, sana kecamatan Pinggir. Kan beda kecamatan sudah. Safar tidak? Tidak. Kenapa tidak safar? Mana Ustadz kami safar 10 menitnya sampai, ya kan? Sekarang kalau zaman orang-orang tua dulu dari sini ke pinggir 1 hari, dulu safar. Tapi zaman sekarang tak lagi disebut safar. Kenapa? Mengalami perubahan karena sebab proses adanya inovasi di dalam bentuk transportasinya. Zaman dulu safar. Kenapa? Dari Duri ke pinggir itu ditempuh dalam jangka waktu sampai setengah hari, ya kan? Jadi ingat orang-orang tua di Bantean dulu. Kalau kami tuh Ustadz dulu, dari sini kami ke Bagan Api, naik sampan dayung lah kami, kata orang tuh. Naik sampan dayung 1 hari 1 malam, bebontot kami. Sekarang setengah jam, tak sampai Bantean ke Bagan Api. Dulu safar sehari semalam, sekarang tak lagi safar. Kenapa? Mengalami perubahan transportasi itu.
Jadi kalau misalkan dari sini ke Pekanbaru sekarang ini bisa safar, entah tahun 3000 tak lagi safar. Setiap rumah udah punya helikopter masing-masing 5 menit. Ya kan? Bisa jadi, bisa jadi. Oleh karena sebab itu yang namanya safar sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat. Sekarang kita ini uruf kebiasaan masyarakat. Safar itu berapa kilometer? 80. Nah, 80 kilometer lah berarti sudah menempuh jarak safar. Andai kata belum 80 kilometer, maka belum menempuh jarak safar. Kenapa? Disesuaikan dengan uruf kebiasaan masyarakat manusia yang hidup di zaman itu. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah, Komite Kumpulan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia, juga menetapkan sama 80 km kurang lebih, barulah dia telah menempuh jarak safar. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Jadi safar yang dibolehkan untuk seseorang tayamum adalah safar yang sudah mencapai batasan qasar. Kemudian dikatakan oleh Allah, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian yang datang dari WC, artinya setelah buang air. Ghaid, setelah buang air. Au lamastumun nisa, atau kalian telah menyentuh perempuan. Ini jadi problem ini. Jadi problem. Atau setelah menyentuh perempuan, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Terjadilah ikhtilaf di antara para ulama. Kalau menurut dohir ayat, menurut lahiriah ayat ini, menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Ini pendapat sebagian para sahabat, dan inilah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan diikuti oleh madhab Syafi'i. Melihat dohir dari ayat, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, tapi sebagian imam mereka mengingkari pendapat tersebut. Kenapa? Karena beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Rasulullah SAW itu berangkat menunaikan ibadah sholat, dan kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium ba'dha nisaihi, sebagian istri-istrinya, walam yatawadda, dan Nabi tidak lagi berwudu, langsung menunaikan ibadah sholat. Itu pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah menyentuh, Rasul mencium sebagian istri, bukan hanya menyentuh, mencium sebagian istrinya, lalu kemudian menunaikan ibadah sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan sholat. Ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat, maka Aisyah tertidur. Rumah Rasul sempit. Maka ketika Rasul sujud, dipeganglah kaki Aisyah, disingkirkan. Kalau mau berdiri balik, maka diluruskan lagi. Dipegang kaki Aisyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman madhab Syafi'i punya dalil lagi. Apa dalilnya? Betul itu. Rasulullah itu memang kalau sholat diciumnya biniknya. Sholat dia. Tapi kan orang Arab tuh pakai niqab. Orang Arab tuh kan pakai cadar. Jadi kalau misalkan orang Arab tuh pakai cadar dicium, berarti kan ada alasnya. Terhalang oleh kain. Nah, begitu pula Aisyah ketika tidur. Maka Aisyah ketika tidur ditangkap, dipegang kaki oleh Rasul, digeser. Rasul tidak sujud. Dan Rasul tak membatalkan sholatnya. Kebiasaan orang Arab, perempuan Arab tuh mereka pakai kaos kaki. Nah, ini dalil mereka. Maka sebetulnya gampang aja kita membantahnya itu kan. Pertama apa? Ini menyelisihi nas teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam teks hadis Rasul,
Rasul mencium istrinya, tak ada keterangan orang itu pakai cadar. Jadi kalau misalkan mereka berani untuk spekulasi, memaknai ayat ini, memahami sesuai dengan zahir, menyentuh perempuan, kenapa mereka tak berani memahami teks hadis bahwa Rasul mencium istrinya sesuai dengan zahir? Zahirnya tak pakai cadar, tak ada keterangan pakai cadar. Demikian pula dalam hadis tersebut Rasul tak ada keterangan Aisyah itu pakai kaos kaki, tak ada. Fahamilah sesuai dengan zahir teks hadis tersebut. Adil ya? Adil. Nah, lalu bagaimana para ulama memahami antara ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah? Rasul menyentuh kulit istrinya lalu kemudian menunaikan salat tanpa berwudu, maka para ulama menjamak maknanya sehingga kemudian dipalingkan makna aula mastumun nisa. Pertama, menyentuh dengan syahwat sehingga kemudian keluarlah madinya. Yang kedua, makna lamasa bisa juga maknanya adalah menyetubuhi. Nah, ada dua makna nih ya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, artinya menyentuh dengan syahwat sehingga kemudian mengeluarkan cairan dari kemaluan, ini membatalkan wudu. Atau yang kedua, makna lamasa, maknanya adalah menggauli perempuan. Karena banyak di dalam teks ayat Al-Quran, lamasa maknanya adalah menggauli. Ya? Aula mastumun nisa. Kata Allah kemudian, kalau kalian sakit atau kalian safar atau kalian buang air atau menyentuh perempuan, fa illam tajidu ma'an. Pertama asbabnya, kalian tidak mendapatkan adanya air, fatayammamu sa'idan thayyibah, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Caranya bagaimana? Allah katakan, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Hendaklah kalian sapu wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua asbab seseorang dibolehkan tayamum. Pertama, karena sakit, berarti ada uzur, tidak keberdayaan dia menggunakan air. Yang kedua, karena sebab tidak mendapatkan adanya air yang dipergunakan untuk berwudu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Rasulullah sallam dalam riwayat Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka Nabi mengatakan, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masajidan. Kata Rasulullah, dan bumi ini diciptakan untuk kita semuanya sebagai masjid. Rasul katakan, bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid. Ini nasun amun, nasun am, nas yang umum, tapi nanti dikaitkan, dikhususkan dengan beberapa dalil. Ada beberapa tempat yang tidak boleh digunakan sebagai masjid. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi diciptakan untuk kita sebagai masjid, artinya semua bumi ini, semua tempat yang ada di muka bumi ini boleh digunakan untuk menunaikan ibadah, untuk menunaikan sholat. Lafadznya umum, tapi nanti ada beberapa tempat yang tidak boleh digunakan untuk menunaikan sholat. Hammam, kamar mandi, toilet, itu nggak boleh digunakan untuk menunaikan ibadah sholat. Apalagi demikian pula
tempat-tempat yang dijadikan ibadah orang-orang kafir, gereja, nggak boleh kita sholat di dalamnya. Maka kalau misalkan kita lihat ada orang yang sholat di gereja, itu kurang kerjaan itu Pak. Ada ya di YouTube tuh orang sholat di gereja, masjidnya aja kosong, sholat di gereja dia, masjidnya aja kosong, sholatnya di gereja, kurang kerjaan. Wihara, kuil, ini tempat-tempat yang tidak boleh kita datangi. Tapi kan kami rekreasi Ustadz. Rekreasi itu bukan ke tempat-tempat maksiat, bukan ke tempat-tempat ibadah. Candi-candi itu tempat ibadah, tempat kesyirikan, didatangi oleh manusia untuk rekreasi. Haram, tidak dibolehkan. Apalagi menunaikan ibadah di tempat itu, nggak boleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, kata sahabat bahwasanya ada seseorang yang dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buana. Buana itu lapangan tuh, lapangan. Ya. Maka kemudian Rasul bertanya, akana fiha a'yadun min a'yadil jahiliyah. Apakah tempat itu adalah tempat yang biasa digunakan orang-orang jahiliyah melakukan upacara-upacara besar mereka? Rasul tanya lagi, al kana fiha awthanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Apakah di situ ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada. Maka Rasul kemudian mengatakan, auf binadharik, tunaikan itu nazarmu. Artinya apa? Tidak boleh kita beribadah, satu, tempat itu adalah tempat biasa orang-orang kafir melaksanakan hari-hari besar mereka, termasuk tanah lapang. Kalau tanah lapang itu adalah tanah lapang yang biasa digunakan orang-orang kafir untuk melakukan upacara hari besar mereka, kita nggak boleh sholat di situ. Misalkan nih acara tahun baru, selalu mereka berkumpul di lapangan tuh tahun baru, maka kita nggak boleh beribadah di situ, walaupun untuk menggunakan sholat id misalkan. Yang kedua, berhala. Tempat-tempat yang di situ ada berhala, yang berhala disembah oleh orang-orang kafir, maka ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjaga tauhid. Pertama, supaya kita ini tidak menyamai orang-orang kafir, dan yang kedua, agar kaum muslimin ibadahnya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari tempat-tempat yang disebutkan, maka dibolehkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada kaum muslimin. Ini orang Islam tuh di mana sholat togak situ pun jadi tak apa-apa. Mau di bawah pohon boleh, di tepi jalan boleh, asal jangan tak di tengah jalan. Itu menghalangi orang berdosa kita. Ada pula di YouTube kita orang sholat di tengah jalan, cari kerja, ada orang mati bunuh diri tuh Pak. Mati dia bunuh diri, itu hukumnya. Semua tempat yang suci maka boleh untuk menunaikan ibadah sholat di situ suci, kecuali tempat-tempat yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau tempat-tempat tersebut adalah tempat yang asalnya adalah suci bersih, tapi didapatkan dengan cara yang haram. Contohnya misalkan harta yang kita rampas, tanah itu kita rampas tuh dari orang, tanah orang kita rampas, sholat kita di situ, maka ini termasuk sholat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholatnya tak sah, ibadahnya sah, sholatnya sah, tapi pekerjaan dia berdosa. Kenapa? Karena melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap syar'inya. Gitu ya. Kemudian dikatakan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad,
wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan debunya untuk kita adalah suci. Dijadikan debunya untuk kita adalah suci. Idza lam najid al-ma'a, apabila kita tidak mendapatkan adanya air. Kalau tidak mendapatkan adanya air, itu dia asbab dibolehkannya kita tayamum. Idza lam najid al-ma'a, jika kita tidak mendapatkan adanya air, debunya adalah suci. Inilah yang kita gunakan untuk bertayamum tersebut. Jadi kita jangan anggap enteng dengan debu ini. Kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, kata Nabi. Apabila ada seekor anjing menjilat bejana kalian, maka kata Rasulullah, basuhlah dengan 7 kali basuhan. Wa afiru tsaminah biturab, kata Rasul. Yang ke-8, maksudnya 7 basuhan tadi tambah 1 kali, dicampur dengan tanah. Di zaman Rasul ada sabun nggak kira-kira, Pak? Ada sabun? Zaman Rasul ada. Siapa bilang tak ada? Sabun. Jangan dikira sabun itu bahasa Indonesia, itu bahasa Arab sabun itu. Ada kan ulama kita namanya Imam Abu Uthman As-Sabuni, sabun. Sabun itu bahasa Arab tuh, sabun, sabun kalau bahasa kita tuh. Ada di zaman Rasul, ada. Kafur di zaman Rasul ada kafur, ada. Dalam Al-Qur'an itu. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, kafur. Kafur di zaman Rasul ada. Deterjen sudah ada di zaman Rasul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan ada najis mughalladhah, jilatan anjing kepada bejana, wa afirus tsaminah biturab, maka apa? Yang ke-8 kalinya atau salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Rasul tak perintahkan dicampur pakai sabun, pakai deterjen, pakai daun bidara, pakai kapur, tapi Rasul perintahkan biturab, dicampur dengan menggunakan tanah. Kenapa? Tanah itulah zat pembersih yang paling bersih. Makanya nenek moyang kita dulu mandi di sungainya orang tua. Apa sabunnya itu? Tanah itulah, ya kan? Tanah lempung tuh, itulah yang disapukan ke badan orang tuh. Kenapa? Pertama suci, dan yang kedua itu memang zat antibakteri yang paling bagus. Maka diperintahkan Rasul tanah. Oleh karena sebab itu, walau misalkan kita ini punya bini, misalkan, walaupun pakaian dia sampai terseret, lalu kemudian menyentuh najis, entah itu kotoran anjing, kotoran kucing, entah apa yang disentuhnya, maka dia tetap boleh menggunakan pakaian itu untuk menunaikan ibadah sholat. Kenapa? Pakaian tadi terkena tanah dan najis yang ada dibersihkan dengan tanah. Rasul sholat, Rasul sholat. Ketika Rasulullah hendak menunaikan ibadah sholat, biasa Rasul sholat pakai sendal. Rasul biasa sholat pakai sendal. Kita belum ada, belum saya lihat nih sholat pakai sendal kita ini. Mudah-mudahan jangan sampai marah Pak Kasmeri. Sunnah itu ya, sunnah itu sebetulnya. Cuman kita tak memasyarakat gitu saja. Rasul nak sholat pakai sendal. Tiba-tiba datang Jibril mengkabarkan kepada Rasul, Muhammad, itu di bawah telapak sendalmu ada kotoran. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul tak perlu mencuci sendal yang terkena kotoran itu. Digosokkan ke tanah dan Rasul sholat dengan memakai sendal tersebut. Itulah dia hikmah Allah subhanahu wa ta'ala
menciptakan bumi, bumi ini diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan suci, maka dengan itulah kita nanti bisa bersuci manakala tidak didapatkan adanya air. Hadis riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, riwayat Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Masajid. Isya ya, kita lanjutkan setelah Isya. Adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Tadi telah dijelaskan oleh penulis bahwa di antara syarat bolehnya tayamum pertama karena adanya udzur.
sehingga tidak bisa mempergunakan air. Udzur itu bisa berupa karena safar lalu tidak mendapatkan air atau karena penyakit dia. Kemudian yang kedua, syarat penggunaan tayamum yang kedua, wa dukhulu waqtis salati, sudah masuknya waktu salat. Sudah masuk waktu salat. Jadi kalau misalkan baru mau masuk waktu salat lalu kita tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Tayamumnya belum diperintahkan karena belum masuk waktu salat. Kenapa? Karena bisa dimungkinkan ketika kita menunaikan ibadah salat lalu kita mendapatkan adanya air. Kalau misalkan air didapatkan, kita belum menunaikan ibadah salat sementara sudah tayamum, maka tayamumnya ketika itu batal. Jadi tayamum batal karena semata-mata mendapatkan air. Syarat yang kedua, dukhuli waktu shalah, masuknya waktu salat. Dikatakan man tawaffarat fihi asbabut tayammumi laisa lahu an yatayammama li salatil fardhati illa ba'da dukhuli waqtiha. Orang yang syarat-syarat tayamum itu, sebab-sebab tayamum itu telah terpenuhi, orang yang telah memenuhi sebab-sebab syarat tayamum, dia belum boleh bertayamum untuk menunaikan sholat wajib kecuali setelah masuknya waktu sholat itu. Belum boleh tayamum kalau belum masuk waktu sholat. Tapi kalau misalkan tayamum untuk menunaikan sholat sunnah, boleh, nggak apa-apa. Tayamum untuk menunaikan sholat sunnah, safar kita nih, nggak ada air. Nah, kemudian kita ingin menunaikan sholat sunnah, misalkan sholat mutlak atau sholat lail. Nah, maka kita boleh tayamum untuk menunaikan sholat-sholat sunnah. Cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, Rasul tak menunaikan sholat rawatib. Rasul ketika safar, maka Rasul tidak menunaikan sholat rawatib kecuali sholat sunnah sebelum subuh saja. Ini sholat yang nggak pernah ditinggalkan Rasul. Sholat yang nggak pernah ditinggalkan Rasul itu sholat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh. Kalau yang lain ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha Rasul kerjakan ketika safar. Sholat tahajud Rasul kerjakan setiap safar. Sholat qabliyah subuh dikerjakan ketika safar. Tapi sholat yang lain maka Rasul tidak mengerjakan sholat tersebut. Nah, tapi hukumnya boleh kalau dikerjakan. Cuman gugur menjadi sunnah rawatibnya itu. Jadi kalau misalnya orang ingin menunaikan sholat sunnah, maka dia boleh untuk tayamum. Tapi untuk menunaikan sholat wajib bertayamum, tunggu masuk waktu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dimungkinkan ternyata setelah dia tayamum ingin menunaikan sholat wajib, ternyata dia mendapatkan air, maka ketika itu tayamumnya menjadi batal. Dikatakan oleh penulis, liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nabi menyebutkan keistimewaan yang diberikan kepada Rasul, enggak diberikan kepada Nabi yang lain. Yang pertama di antaranya kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah ciptakan bumi untukku sebagai masjid dan dalam keadaan suci. Bumi itu adalah masjid dan suci. Artinya apa?
Boleh kita sholat dimanapun, dan boleh sholat dengan menggunakan pakaian walaupun pakaian itu berlumpur. Karena lumpur itu tak najis. Banyak orang yang beralasan, wah tak sholat, wah kayak mana kau nak sholat, tengoklah pakaian ini kotor, berlumpur. Padahal lumpur itu tak najis. Itu alasan karena malasnya itu, Pak. Ya, itu alasan malas dia itu. Lumpur itu dijadikan sebagai alat tayamum. Sholat kita pun di tanah boleh, tak terlarang. Kenapa? Tanah itu adalah suci. Kalau dia tak suci, tak mungkin diperintahkan kita ini bertayamum dengan menggunakan debu. Debu itu asalnya adalah tanah. Ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa tanah itu apa? Tanah itu tak suci, sehingga menjadi alasan tak mau menunaikan ibadah sholat gara-gara pakaian terlihat kotor karena habis mencangkul, mendodos ke ladang. Nah, itu sebetulnya adalah alasan agar mereka tidak menunaikan sholat. Kata Rasulullah, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan suci, tahuran. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu sholatu falyusalli, kata Rasul, maka siapa saja di antara umatku yang waktu itu mendapatkan waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah dia menunaikan ibadah sholat. Siapa saja umatku yang yang ketika itu bertepatan dengan masuknya waktu sholat, maka hendaklah dia menunaikan ibadah sholat. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis banyak dipakai sebagian orang menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu tak wajib. Dengan berdasarkan hadis ini, maka sebagian orang mereka menyatakan bahwa sholat jamaah tidak wajib. Apa alasannya? Itu penggalan hadis yang terakhir tadi. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakahtu shalah falyusalli, maka siapa saja dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Dengan makna apa? Sholat di tempat itu. Secara lahiriah memang betul, di mana kita itu berada, disitulah kita sholat. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dalil yang lain, ya kan? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali dia adalah munafik, ma'lumun nifaq, jelas kemunafikannya. Ini dalil dikemanakan ini dalil ini? Demikian pula ayat Allah, warka'u ma'ar raki'in, hendaklah rukuk bersama orang yang rukuk. Artinya apa? Sholat jamaah. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lain yang memerintahkan agar kita sholat jamaah, kecuali kalau misalkan ketika itu kita mendapati waktu sholat tak ada masjid, maka di mana kita dapat waktu sholat, disitulah kita sholat. Jadi memang tak ada tuntunannya kalau misalkan kita safar, sholat harus di masjid, tak ada. Dimanapun kita di situ mendapati waktu sholat, sholatlah di situ. Tak harus mencari masjid. Kenapa? Karena kita boleh menunaikan sholat di mana saja. Jadi tak harus di masjid, tak harus di masjid. Demikian pula Rasulullah SAW ketika safar, maka Rasul pun nggak mesti ketika safar Rasul itu sholat di masjid, tidak mesti. Yang penting kita sholat tetap dalam keadaan berjamaah, andai kata kita punya tempat untuk berjamaah. Jadi dimanapun kita dapat untuk sholat, disitulah kita sholat. Demikian perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diterangkan oleh beliau, dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, aina ma adrakatni salatu tamassahtu wa shallaitu. Dimanapun waktu sholat itu, dimanapun aku mendapati waktu sholat, tamassahtu wa shallaitu, maka kemudian
aku sapu badanku, artinya tayamum, wa shallaitu, dan kemudian aku menunaikan ibadah salat. Ai tayammamtu wa shallaitu, maknanya adalah aku tayamum dan aku salat. Jadi kata Rasul, dimanapun aku mendapati waktu salat, ketika itu juga aku langsung tayamum dan langsung aku menunaikan ibadah salat di situ. Faqad dallat ar-riwayatani ala anna tayammuma yakunu inda idrakis shalah. Maka riwayat ini menunjukkan bahwa tayamum itu dilakukan satu, inda idrakis shalah, ketika sudah sampai waktu sholatnya. Pertama syaratnya sudah sampai waktu sholat. Wala yakunu idrakus sholati illa ba'da dukhuli waktiha, dan tidak didapatkannya waktu sholat kecuali kalau sudah masuk waktunya. Wali anna tayammuma utubira taharatun lidururati, dan karena yang namanya tahara itu dianggap kesucian karena sebab adanya darurat. Wala dururata qabla dukhulil wakti, enggak ada itu hukum darurat kecuali setelah masuknya waktu tadi. Nah, jadi karena tayamum itu darurat, dianggap sesuatu darurat kalau misalkan sudah datang waktu juga belum mendapatkan air. Oh, ini berarti darurat, harus tayamum. Tapi kalau sebelum masuk waktu sholat, maka kita tidak ada perintah untuk tayamum, persiapan untuk menunaikan ibadah sholat wajib tersebut. Maka di antara syaratnya dukhulul waktu adalah masuknya waktu salat. Kemudian wa talabul ma'i wa ta'adduru istimalihi. Yang ketiga, wa talabul ma', syaratnya adalah sudah berusaha mencari air. Sudah berusaha mencari air. Nah, sudah usaha. Kita lewati jalan-jalan lembah-lembah yang mungkin di situ ada sumber air. Sudah kita cuma cari rumah-rumah penduduk yang mungkin mereka menyimpan air. Kita datangi kedai-kedai yang mungkin mereka jual air. Sudah kita cari-cari, nggak dapat juga air. Barulah kemudian boleh tayamum. Tapi kalau di warung tuh banyak air, kedai banyak air, Indomaret bertabur, kenapa wak tayamum? Tak ada air. Mana ada alasan itu? Kenapa? Karena banyak sumber-sumber air yang kita dapati. Jadi kira-kira di tempat kita ini ada udzur nggak kira-kira ya? Ada udzur tayamum kita? Nampaknya tak ada ini. Kenapa? Begitu mudahnya kita mencari air ya, kalau mau kita. Nah, kecuali kalau dalam bis baru. Kecuali kalau misalkan di dalam bis, dalam bus yang mungkin nggak ada orang bawa air ketika itu. Itu pun kalau bus pakai toilet wajib juga kita berwudu. Ada di situ airnya. Ya, jadi untuk di zaman sekarang ini memang susah, ada sulit bagi kita untuk mendapatkan udzur darurat ketiadaan air. Karena begitu mudahnya bagi kita untuk mencari air di negeri kita ini. Ya. Ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dipermudah bagi kita untuk mendapatkan air. Kemudian wa ta'adzuru istimalihi, ada udzur tidak mampu menggunakannya. Wa i'wazuhu ba'da talabi, dan dia tidak mampu menggunakan setelah dia mencari air tersebut, letih dia mencarinya. Wa turabut tahiru lahu gubarun, dan kemudian syarat yang kelima, wa turabut tahir, syaratnya debu untuk tayamum adalah debu yang suci yang memiliki tanah ya, tanah yang suci yang memiliki debu, tanah yang suci yang memiliki debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi, andai kata debu itu dicampuri dengan kapur atau dicampuri dengan pasir, lam yujiz, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kita simpulkan ya, 5 syarat tayamum. Pertama,
Ada udzur. Udzurnya ada dua, diantaranya safar, nggak dapat air atau sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha untuk mencarinya, tapi nggak bisa mempergunakan karena sebab ada udzur menggunakannya, atau lemah dia, sudah nggak mampu lagi untuk mencarinya. Yang keempat ya, tidak mampu mencarinya. Yang kelima, syarat tayamum didapatkan debu yang suci. Nah, debu ini berasal dari tanah dan tanah yang berdebu, bukan tanah yang liat. Bukan tanah yang liat ya, bukan tanah yang liat, tapi tanah yang mengandung debu. Nah, debunya itulah nanti yang dipergunakan untuk bertayamum tersebut. Dan di sini dikatakan dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan debu tersebut bercampur dengan pasir sehingga debunya terkalahkan, maka debu itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, debu yang digunakan bertayamum haruslah debu yang murni. Ini karena mereka mengkiaskan dengan masalah air tadi. Karena debu itu kias kepada air, penggunaannya sebagai alat untuk bersuci, maka ketentuannya sama. Sebagaimana air harus air mutlak, maka debunya pun harus debu yang mutlak. Oleh karena itu, andai kata debu itu bercampur dengan pasir atau bercampur dengan kapur, maka debu itu tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Ini dalam penjelasan mazhab Syafi'i. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syarat atau 5 syarat diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum di dalam bersuci, menjadi bekal bagi kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini mendapatkan kondisi atau keadaan sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan penulis rahimahullah, maka ini bisa kita amalkan untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.